Di dalam kehidupan ini Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah periode demi periode, zaman demi zaman, anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, dan selalu ada orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi mediator atau juga menggembalakan pada saat-saat zamannya. Kalaupun sekarang juga zaman dari abad 2001, kalau sekarang 2000, ya betul ya. Abad sekarang, saya percaya walaupun Yesaya tidak ada, nama Yesaya cukup banyak, tetapi belum tentu kayak Yesaya yang dulu ya. Tetapi mungkin namanya beda, ya Pak Adil lah mungkin ya, apalah, beda sama. Tetapi saya percaya bahwa visi dan misi kenabiannya tidak berbeda dengan apa yang sudah-sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bersama-sama di dalam pasal 12 ini dikatakan, memang Yesaya ini adalah nabi, kalau di perjanjian baru adalah hampir sama dengan Injil Yohanes. Karena amat sangat injili, amat sangat rohani di dalam kebenaran firman Tuhannya. Kita akan melihat di dalam pasal 12 ini ayat yang pertama. Dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesaya memberikan satu pengharapan kepada orang-orang Israel. Ini yang akan kita lihat, bahwa Yesaya memberikan pengharapan kepada Israel bahwa satu waktu, satu saat, memang di sini dikatakan bahwa aku akan mengucap syukur karena sesuatu sudah terjadi sehingga mengucap syukur. Apa yang diucapkan syukur oleh orang-orang Israel kepada Tuhan, pasti kita mengucap syukur karena kita diberkati dari kesembuhan, diberkati juga dari ekonomi kita. Itu banyak sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang sekarang dalam konteks dalam pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu, waktu menyangkut saat, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah hari, pada harinya, pada waktunya, pada saatnya. Ada waktu, ada saat. Saudara, ada waktu-waktu, ada waktu memberi, ada waktu juga menerima. Ada waktu kita juga memang lemah tubuh kita, ada waktu juga untuk dapat kekuatan. Ada waktu kita juga ngomel. Ada kan waktu ngomel, karena ngomel kangen. Ada waktu kita juga pengen pulang ke Indonesia. Udah di Indonesia pengen ke sini, udah di sini pengen ke Indonesia. Itu namanya manusia, tidak apa-apa. Memang manusia membutuhkan Tuhan. Kemudian dikatakan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada kata-kata, karena sungguh pun engkau telah murka. Murka atau marah. Kita pikir bahwa kenapa sih kok Tuhan itu marah? Katanya Tuhan bilang jangan marah. Kok di sini katakan Tuhan itu marah? Di dalam perjanjian lama, memang orang-orang Israel berpikir bahwa karena Tuhan itu hitam dan putih, hukum dan bukan hukum. Jadi selalu ada kepastian. Jadi kalau tidak mengikuti pasti marah. Kalau tidak nurut pasti marah. Itu yang ada konsepnya di dalam perjanjian lama. Kan kalau saudara baca perjanjian lama, dari Jakarta udah perjanjian lama banyak baca, dan juga ke sini juga banyak perjanjian lama juga mungkin baca. Kan pindah sana pindah sini, tapi Alkitab kan tidak beda-beda kan, sama juga kan. Nah saudara, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama selalu Tuhan itu dikatakan dan dibayangkan marah. Tapi kita juga sering mengajar kepada anak kita, kalau kita melihat anak kita tidak berdoa, ayo berdoa, jadi nanti Tuhan marah. Saudara, jangan kita hidup kayak perjanjian lama terus ya. Perjanjian lama mengajarkan bahwa Tuhan itu suka marah. Kita juga kalau anak jarang berdoa, kamu berdoa dong, nanti Tuhan marah. Gak pernah bilang nanti papa marah, karena papanya juga gak berdoa gitu loh masalahnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita akan melihat bahwa karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Kita lihat ayat yang terakhirnya, bagian terakhirnya. Tetapi apa? Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa murkamu telah surut. Di dalam
terjemahan bahasa lain dikatakan, pada waktu itu dikatakan murkamu telah surut, memakai kata-kata bahwa di dalam bahasa aslinya bahwa murka telah surut, telah surutnya adalah asub, SUB atau SUP Victory, sub. Artinya bahwa Tuhan sudah berubah, berbalik dari murka, dari marah kepada pengampunan. Jadi kalau ada, kita lihat di jalan ada, di sini saya lihat kalau U-turn belok begitu kan, balik, nah itu berbalik. Jadi kalau kita juga bertobat juga sama, sub artinya berbalik dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar. Itu artinya berbalik. Nah, kenapa di sini katakan bahwa murka telah surut, dari marah berbalik, surut berarti tidak marah lagi. Saudara, itulah sebabnya dikatakan bahwa tetapi murkamu terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Murka Tuhan telah surut. Artinya adalah Tuhan sudah tidak lagi murka kepada orang Israel. Dan kita bertanya, kenapa sih Tuhan itu kok murka? Kalau orang tua marah tidak ujug-ujug, tidak ada asal-usul, kan nggak mungkin ya. Pasti seiko lah kalau yang tidak ada ujug-ujugnya ya. Karena waktu di Philadelphia suka ngobrol-ngobrol, dia bilang anaknya dibeliin jam tangannya Citizen. Kemudian juga ada yang Tag Heuer gitu. Terus bapaknya apa sih pakai jam tangannya? Dia bilang mereknya Seiko. Dia bilang ya pakai jamnya juga Seiko, kemudian juga orangnya juga jadi Seiko, dia bilang. Nah, itulah katanya keadaan orang Indonesia kadang kala yang ada di Philadelphia, tapi di LA nggak jarang lah yang begitu ya.